보따리. 아, 그리고 오늘 셔틀문 파이트도 있으니까 마음의 준비도 좀 하고. 여기까지 올라오느라 고생했다. 좋은 승부하자. 그러자. 아, 나 못했어. 와, 대단한 괴력. 나 앞에 보소. 나 싸워야 되는데. Let's get it in rumble. Ayo bercerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pengacara muda yang bekerja di sebuah firma hukum bernama Seong Ha. Ia adalah Gi Moo Hyok. Tak lama, Shin pun memperlihatkan Moo Hyok yang menangani kasus hak royalti sebuah brand karakter. Di sana, kliennya ternyata dibohongi oleh perusahaan yang bekerja sama dengannya. Di dalam kontrak itu, pihak perusahaan menuliskan sebuah syarat terakhir, menggunakan ukuran font yang sangat kecil. Namun, meski telah dicurangi, kontrak tersebut memiliki kekuasaan hukum yang sangat besar, membuat sang klien tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, Moo Hyok datang dengan membawa berkas. Dengan berkas tersebut, klien yang tadinya sedih karena kalah, kini terlihat sangat bahagia karena ternyata ialah pemenangnya. Singkat cerita, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Moo Hyok pun pergi ke ruangan bosnya. Di sana, salah satu rekannya protes pada atasannya karena ia tak terima jika Moo Hyok menang. Namun, bosnya yang bernama Lee Do-jin itu tetap membela Moo Hyok. Tak lama kemudian, Do-jin memberikan kasus baru untuk Moo Hyok, yaitu kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan murid SMA bernama Kim Han-soo pada temannya sendiri yang bernama Jung Soo-ah. Namun, bukannya ditugaskan membantu proses pengadilan, Moo Hyok hanya ditugaskan menawar vonis dari kejaksaan. Sementara, di SMA Chunmyung, semua guru yang ada di sana harus menutup mulut rapat-rapat tentang kasus yang dilakukan Han-soo untuk menjaga image sekolah mereka. Singkat cerita, saat ini seorang guru bernama Ha So-hyun terlihat sedang membagikan minuman untuk para polisi. Seun sengaja tak ikut meeting bersama guru lain karena ia berusaha membela Han-soo. Di sana, ia mengatakan pada polisi, jika Han-soo tak bersalah. Di sisi lain, Han-soo sendiri kini sedang bersama Moo Hyok. Di sana Moo Hyok meminta Han-soo untuk menceritakan semua kejadian saat itu tanpa adanya kebohongan sedikit pun. Moo Hyok juga memberikan arahan pada Han-soo agar bisa mengurangi vonisnya. Tak lama kemudian, Han-soo meyakinkan Moo Hyok jika ia tak bersalah. Mendengar itu, Moo Hyok pun memotong pembicaraannya dan menyuruh Han-soo untuk menuruti semua perkataannya agar Han-soo bisa mengurangi vonisnya. Singkat cerita, saat ini Moo Hyok terlihat sedang mempelajari semua kasus Han-soo dari segala sisi. Di sana, ia juga menyuruh asistennya untuk mencari koneksi di kejaksaan agar nantinya ia dapat memberikan apa yang diinginkan bosnya. Asistennya pun mengatakan jika yang memegang kasusnya saat ini adalah teman Moo Seok. Tak lama setelah itu, Moo Hyok pun menghampiri temannya yang bernama Cha Hyun Jung. Di sana, ia melakukan negosiasi dengan Hyun Jung untuk kasus itu. Namun sayangnya, Hyun Jung menolaknya. Saat di perjalanan, Moo Hyok mendapat informasi dari asistennya jika murid SMA Chunmyung memiliki aplikasi yang hanya dapat diakses para murid saja. Mendengar itu, Moo Hyok pun meminta bantuan temannya yang bernama Park Won Seok untuk membuka aplikasi tersebut. Scene pun berpindah. Saat persidangan dimulai, Moo Hyok menunjukkan bukti jika tak hanya Han-soo saja yang harus dicurigai. Di sana ia juga menunjukkan foto di mana Soo-ah sedang jalan bersama Om-om. Namun tak lama kemudian, Han-soo yang sedari tadi diam, tiba-tiba saja berubah menjadi agresif dan menyerang Moo Hyok. Bahkan ia juga tiba-tiba mengaku jika pelaku yang membunuh Soo-ah adalah dirinya. Han-soo sangat ingin melindungi Soo-ah. Ia juga tak ingin orang lain menilai buruk Soo-ah, meski hal itu membuat dirinya rugi. Kehebohan yang Han-soo sebabkan pun membuat sidang saat itu akhirnya ditunda. Singkat cerita, setelah sidang itu bubar, Moo Hyok pun menghampiri Han-soo dengan sangat marah. Ia mengomeli Han-soo yang bertindak sangat ceroboh. Hingga akhirnya semua fakta pun terbongkar.
Di sana, Hansu mengatakan, jika Moo Hyok ingin tahu semua faktanya, ia harus melihat kondisi Suah terlebih dahulu, baru setelah itu Hansu akan menceritakan semua faktanya. Saat sampai di kantornya, Moo Hyok yang baru datang langsung saja dimarahi habis-habisan sama bosnya karena ia sudah melanggar perintah bosnya. Di malam harinya, Hansu dibawa ke rumah sakit karena sakit usus buntunya. Dan saat para penjaga lengah, Hansu mencoba untuk kabur. Namun, bukannya kabur melarikan diri, Hansu malah pergi ke atap rumah sakit dan mencoba untuk bunuh diri. Beruntungnya, ia masih dapat hidup meski dinyatakan koma oleh dokter. Keesokan harinya, Moo Hyok mendapatkan skros dari bosnya karena ia tak menuruti perintah bosnya dan membuat suasana semakin rumit. Di sisi lain, Hyunjung juga diomeli sama bosnya karena tak menurutinya. Tadinya, ia disuruh oleh bosnya untuk memberikan hukuman pada Hansu selama 10 tahun, namun Hyunjung malah memberikan hukuman selama 20 tahun pada Hansu. Singkat cerita, saat malam harinya, So Hyok mengajak Hyunjung untuk bertemu. Di sana, mereka membahas jika kasus kali ini memiliki banyak sekali kejanggalan. Ia juga mengatakan, jika ia ingin membuktikan jika Hansu tak bersalah di kasus ini. Sampai tak lama, kemudian Hyunjung mendapatkan kabar jika saat ini Suah telah menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Hal itu pun membuat Hansu akhirnya menjadi satu-satunya tersangka di kasus itu. Keesokan harinya, Moo Hyok pun datang ke pemakaman Suah. Tak lama, ia mendengar obrolan murid-murid di belakangnya yang membicarakan tentang kematian Suah. Lee, Gi-hun, Nayeri, dan Hantera yang sedang sibuk mengobrol tentang kematian Suah, tiba-tiba harus terhenti karena Yu Bomjin menghentikan mereka. Bomjin mengatakan, jika saat ini mereka sedang ada di pemakaman, tak seharusnya mereka mengobrolkan tentang hal itu di tempat seperti ini. Setelah itu, mereka pun akhirnya pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, Moo Hyok pun mendapat telepon dari asistennya. Di sana, asistennya mengatakan, jika saat ini di kantor sedang ada masalah. Setibanya di kantor, Moo Hyok melihat semua dokumen penting miliknya telah disita. Di sana, salah satu petugas mengatakan jika ia telah melakukan korupsi. Dan semua tuduhan itu ternyata telah direncanakan oleh bosnya sendiri. Ia bahkan dipecat dari perusahaannya karena ulah bosnya itu. 2 bulan pun berlalu. Kini Moo Hyok mengubah penampilannya dan menjadi salah satu guru di SMA Chunmyung untuk menyelidiki kasus Hansu. Dengan bantuan Won Seok yang membuatkan berkas, ia pun bisa melakukan penyamarannya dengan baik. Sementara di tempat lain terlihat segerombolan murid yang tengah membuli murid lain yang bernama Byung Ho. Beruntungnya, seorang guru bernama Ha So Hyun datang setelah Byung Ho pergi. Di sana, So Hyun menghampiri para pembuli itu dan memberikan peringatan pada mereka. Namun, bukannya menurut, mereka malah melawan So Hyun. So Hyun pun akhirnya memberikan pelajaran untuk mereka. Ia membanting salah satu pembuli itu. Tak lama kemudian, Moo Hyok datang dan memberikan penjelasan tentang pasal-pasal yang ia ketahui. Mendengar itu, para pembuli yang ketakutan pun meminta maaf dan pergi dari sana. Singkat cerita, saat di ruang guru, So Hayan sangat terkejut saat melihat Moo Hyok yang mulai memperkenalkan dirinya, yang akan menjadi guru di sekolah Chunmyung. Dan saat di kelas, So Hyun memperkenalkan Moo Hyok pada murid-muridnya, ia juga mengatakan pada muridnya jika Moo Hyok akan mengajar 3 pelajaran sekaligus di kelas mereka. Dan menariknya, di kelas itu AA2 murid yang pernah Moo Hyok temui di pemakaman Suah. Mereka adalah Lee Gi-hun dan Yu Bomjin. Tosin pun berganti. Saat ini So Hyun terlihat sedang menemui manajer umum yang bernama Lee Tae-seok. Di sana, Tae-seok memberikan tawaran pada So Hyun untuk menjadi guru konseling, di mana posisi itu sudah lama tak ada yang mengurus. Namun, alasan sebenarnya Tae-seok menawarkan itu adalah untuk mengusir So Hyun secara tidak langsung. Mendengar So Hyun yang menerima tawarannya, membuat Tae-seok tak percaya jika So Hyun akan mengiyakan tawarannya dengan mudah. Berbeda dengan Moo Hyok, kini ia dengan mudah mengambil hati semua orang-orang penting yang ada di SMA Chunmyung. Di sana, ia juga mengatakan pada Tae-seok jika ia ingin bekerja di Yayasan Chunmyung bukan di SMA Chunmyung. Mendengar itu, membuat Tae-seok semakin tertarik dengan Moo Hyok.
Di malam harinya, Bu asisten manajer mengundang semua guru untuk minum bersama untuk menyambut kedatangan Moo Hyok. Namun faktanya, acara itu sangat ditakuti oleh semua guru karena di acara itu dipakai oleh sang asisten manajer untuk mengerjai para guru. Asisten manajer dengan sengaja akan membuat guru terkapar sampai mereka telat datang bekerja, lalu ia akan memarahi guru yang telat bekerja itu. Setelah acara itu selesai, Moo Hyok tak langsung pulang ke rumah. Ia terlebih dulu mampir ke sekolah karena penasaran dan berusaha mencari petunjuk untuk kasus Hansu. Sampai akhirnya ia pun masuk ke dalam ruangan rahasia yang terdapat banyak foto di dalamnya. Bahkan ada banyak foto Yung Soo-ah di sana. Namun tak lama kemudian terdengar bunyi keras dari luar. Dan saat dilihat, ternyata sebuah sampah sudah tergeletak di lantai. Saat Moo Hyok keluar, ia pun melihat ada banyak murid sedang melakukan pesta adu jotos di atap sekolah. Bahkan, Moo Hyok sangat terkejut saat melihat acara itu disiarkan langsung di aplikasi khusus para murid. Tak lama, Moo Hyok menemukan fakta jika pesta di atap sudah menjadi acara rutin yang selalu diselenggarakan dan bahkan dijadikan bisnis oleh murid bernama Son Jun Jae. Di malam itu, seorang murid bernama Byung Hoo tiba-tiba melanjutkan aksi adu jotos itu. Hingga membuat penonton streaming di aplikasi itu menurun drastis. Dan saat Moo Hyok akan menghampiri murid-murid itu, tiba-tiba saja Beom Jin datang menghampirinya. Di sana, Beom Jin memberitahu Moo Hyok untuk membiarkan para murid itu, karena jika ia menghampirinya, maka Byung Hoo akan dibully habis-habisan di hari-hari berikutnya. Dan tak lama kemudian, Beom Jin lari ke ruangan rahasia dan menyalakan speaker sekeras mungkin agar perhatian semua murid teralihkan. Setelah itu, Beom Jin mengajak Moo Hyok untuk kabur dari sana. Setelah sampai di luar, Moo Hyok pun menanyakan tentang kasus Hansu dan Soo-ah pada Beom Jin. Mendengar itu, Beom Jin pun memberitahu Moo Hyok agar tak lagi membahas hal itu karena topik pembicaraan tentang penyerangan itu sangat sensitif jika dibicarakan di sekolah. Singkat cerita, saat sampai di rumah terungkaplah latar belakang. Beom Jin yang ternyata ia adalah anak pintar dan sangat kaya. Ayahnya yang bernama Yu Yang-gi adalah seorang anggota Kongres di Korea Selatan. Meski tahu jika Beom Jin anak yang sangat berprestasi, Yang-gi tetap saja selalu meremehkan Beom Jin. Scene pun beralih dengan memperlihatkan Moo Hyok yang sedang menyelidiki kasus Hansu yang ternyata sudah ia buatkan skema selama 2 bulan ini. Dan salah satu bukti yang ia miliki adalah sepatu yang ia temukan sebelum Hansu mencoba melakukan bunuh diri. Keesokan harinya di sekolah, Moo Hyok sengaja berdiri di depan sekolah untuk menyapa ramah semua muridnya. Padahal sebenarnya, ia sengaja melakukan itu untuk menemukan orang yang memakai sepatu seperti yang dipakai pelaku saat itu. Sampai akhirnya, ia menemukan Jun Jae yang memakai sepatu tersebut. Singkat cerita, kini Moo Hyok dipanggil oleh asisten Tae Seok. Di sana, asisten Tae Seok menunjuk Moo Hyok untuk menjadi petugas kedisiplinan, meski posisi Moo Hyok saat ini hanya guru sementara. Dan saat jam makan siang tiba, Moo Hyok bertanya pada para guru tentang kasus Hansu. Dan benar saja, apa yang dikatakan Beom Jin malam itu benar nyata karena tak hanya para murid saja, bahkan semua guru pun cukup sensitif saat membahas kasus Hansu. Di tempat lain, Hyun Jung ternyata terkena imbasnya karena kasus Hansu. Ia seringkali diberikan kasus-kasus yang sederhana karena sebelumnya tak menuruti keinginan atasannya. Atasannya sengaja menjauhkannya dari kasus Hansu, namun karena Hyun Jung sangat keras kepala seperti Moo Hyok, ia pun dengan diam-diam menyelidiki kasus Hansu. Scene pun berpindah. Saat ini, Moo Hyok sedang mengajar materi hukum di kelas. Dengan sengaja ia memberikan sindiran pada murid-murid tentang kasus Hansu dan Soo-ah, karena ia tahu jika murid-muridnya mengerti tentang kasus Hansu. Singkat cerita, ternyata di dalam sekolah itu ada berbagai kasta. Salah satunya Beom Ji, Gi-hun, Yeri, dan Tera. Mereka adalah murid-murid VIP, karena mereka adalah anak-anak orang kaya dan orang penting yang banyak memberikan sumbangan di sekolah mereka. Bahkan nilai dan prestasi mereka dengan sengaja disetting dengan baik oleh pihak sekolah mereka. Di sekolah, mereka diberikan ruangan khusus dengan fasilitas yang luar biasa.
Sedangkan Jun Jae, ia berada pada kasta di bawah kelompok Beomji. Markas band milik Jun Jae adalah markas yang sengaja diminta oleh Gi-hun ke pihak sekolah. Bahkan acara rutinan adu jotos yang dibuat Jun Jae tak lepas dari izin Gi-hun. Dan kasta yang paling bawah adalah kasta murid-murid biasa. Mereka seringkali dibuli oleh kasta di atasnya dan tak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya. Singkat cerita, saat jam pulang tiba, So-hyun sengaja mengikuti Byung-hu. Di sana, ia pun mengetahui fakta jika Byung-hu ternyata melakukan pekerjaan paruh waktu di sebuah minimarket untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan saat melihat Byung-hu dimarahi atasannya, So-hyun awalnya ingin membelanya, namun Byung-hu memberikan kode agar gurunya berpura-pura tak mengenalnya, agar ia tak lagi diomeli bosnya. Dan setelah kepergian bosnya, So-hyun pun mengatakan jika ia ingin membantu Byung-hu agar tak lagi dibuli teman-temannya. Akan tetapi, Byung-hu menolak tawaran itu. Scene pun berganti. Kini So-hyun pun sudah kembali ke sekolah dan berada di ruangannya. Namun tak lama kemudian, Bu Guru Jo Mi-ju mengatakan, jika saat ini ia akan melakukan sesi konsultasi bersama Tera. Dan saat sesi itu berlangsung, Tera yang hanya seorang murid malah terlihat memiliki posisi yang tinggi dari Minju. Karena Tera adalah salah satu murid kasta teratas, Minju pun diberi perintah untuk membuat nilai Tera menjadi nilai yang tertinggi di sekolahnya. Sementara di ruang guru, Moo Hyuk bertanya pada So-hyun cara untuk mengakses data-data profil. Murid-murid, So-hyun pun menjawab jika hal itu hanya bisa dilakukan oleh wali kelas saja. Dan ketika So-hyun pergi, Moo Hyuk pun mulai mencari data murid di laptop milik So-hyun. Namun sayangnya, ia tak berhasil melakukannya karena ia hampir ketahuan So-hyun. Di sisi lain, para murid VIP kini berkumpul di ruangan khususnya. Di sana mereka mengadakan rapat untuk membagi beberapa murid sesuai dengan nilainya. Sementara itu, kini Moo Hyuk diberi tugas oleh Min Jun untuk menjaga ruang Tae Seok agar ruangan itu tak dimasuki sembarang orang. Karena saat itu, Tae Seok sedang mengadakan pertemuan dengan para wali murid yang berasal dari kalangan atas. Dan ternyata, pertemuan itu adalah proses pendaftaran murid VIP tahun depan, di mana syaratnya bukan dari nilai, melainkan dari seberapa banyak nilai untung rugi investasi yang wali murid itu janjikan. Beberapa menit sebelumnya, Moo Hyuk mendapatkan kabar dari Won Seok kalau ia sudah mendapatkan identitas laki-laki yang berada di rumah Suah, di mana bukti itu mengarah pada Tae Seok. Dan saat Moo Hyuk memeriksa mobil milik Tae Seok, tak lama ia melihat Tae Seok dan Min Jun. Dan dengan cepat, Moo Hyuk pun bersembunyi di balik mobil itu. Di sana, ia mendengar Min Jun yang mengancam akan membuka semua rahasia yang ditutupi pihak sekolah karena ia sudah tak tahan lagi dengan posisinya yang harus selalu di samping Tera, Terato. Dan tanpa diketahui, ternyata So-hyun pun berada di sana dan tak sengaja mendengar perdebatan Min Jun dan Tae Seok. Tak lama, Min Jun mengatakan jika Suah pernah mengancam akan membongkar rahasia Tera karena dulu ia sangat sering dibuli sama Tera. Singkat cerita, setelah kepergian Tae Seok, Moo Hyuk pun berencana pergi dari sana. Namun, tanpa sengaja, ia bertemu dengan So-hyun yang sedang menguping pembicaraan Min Jun dan Tae Seok. So-hyun pun berniat untuk memanggil Moo Hyuk, namun dengan sengaja Moo Hyuk langsung pergi dari sana. Setelah itu, So-hyun pun menghampiri Min Jun dan menanyakan perasaannya. Namun, Min Jun malah memerahinya dan bertanya sejauh mana So-hyun mendengar percakapannya. Scene pun berpindah. Saat ini, Moo Hyuk pergi ke tempat yang sudah di Sherlock Won Seok. Di sana, ia menemui pria yang bersama Suah malam itu. Dan ternyata, pria itu hanya seorang supir yang kebetulan mengantar Suah setelah ia clubbing. Satu-satu, petunjuk mulai ditemukan oleh Moo Hyuk, namun ia harus terus mencari petunjuk lain untuk memecahkan kasus Hansu. Keesokan harinya, asisten Tae Seok memberikan hukuman pada Min Jun karena kejadian kemarin malam. Di sana, asisten manajer itu menghukumnya dengan memberikan kelas bahasa Prancis, meski ia tahu jika Min Jun tak pandai di bidang itu. Mendengar itu, Min Jun pun tak punya pilihan lain selain menerima hukuman itu. Meski So-hyun membelanya, keputusan asisten manajer tak bisa diganggu-gugat.
Mo Hyok pun tak dapat membantu apa-apa karena hal itu sangat beresiko untuk penyamarannya. Di sisi lain, Jun Jae menemui Gi Hun untuk memberikan setoran uangnya karena Gi Hun sudah mengizinkannya mengadakan acara rutin adu jotos di sekolah. Namun, uang itu ditolak oleh Gi Hun karena baginya Jun Jae hanyalah bawahannya. Saat jam makan siang tiba, Min Ju yang datang untuk makan tiba-tiba saja dihindari oleh guru yang lain karena mereka tak ingin kena imbas dan diomeli oleh asisten, manajer. Sementara di meja lain, So Hyun yang ingin mengajak Min Ju untuk bergabung, tiba-tiba ditarik oleh guru lain yang ada di sampingnya. Guru itu juga tak mau jika nantinya akan terkena imbasnya. Di tempat lain, kini para murid VIP sedang dalam perjalanan untuk makan bersama asisten manajer. Di tengah perjalanan itu, para murid VIP tiba-tiba saja membahas tentang Suah. Beom Jin yang mendengar itu pun menyuruh teman-temannya untuk diam dan tak lagi membahas tentang Suah. Dan saat tiba di restoran, asisten manajer pun membahas nilai terbaik yang mereka dapat. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, Gi Hun mendatangi firma hukum ayahnya, yang ternyata ayahnya adalah Lee Do Jin, mantan bos Mo Hyok. Di sana, ia meminta berkas tentang kasus Hansu yang terjadi 2 bulan yang lalu. Keesokan harinya, tiba-tiba saja semua murid dihebohkan dengan aplikasi mereka. Di sana, ada seseorang yang sengaja menyebarkan foto editan Mo Hyok yang tidur bersama So Hyun. Sementara di sisi lain, Won Sok berhasil mendapatkan foto yang menunjukkan kalau bos dari Hyun Jun yang bernama Yang Sang Bae memiliki hubungan susu dengan Tae Seok. Di mana Tae Seok sengaja menyediakan seorang cewek pada Yang Bae untuk menemaninya menonton di bioskop. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja So Hyun datang bertamu ke rumah Mo Hyok. Di sana, So Hyun mengajak Mo Hyok untuk memeriksa biodata pribadi milik murid-muridnya. So Hyun merasa jika saat ini Mo Hyok sangat membutuhkan informasi pribadi murid-muridnya, terutama Hansu. Karena tak ada satupun guru yang mau membahas kasus Hansu kecuali Mo Hyok. Tak lama kemudian, So Hyun mendapat kabar tentang foto yang sedang ramai di aplikasi murid-murid. Hal itu pun akhirnya membuat So Hyun dan Mo Hyok tahu jika murid-muridnya memiliki aplikasi rahasia yang hanya bisa diakses oleh murid-murid saja. Keesokan harinya, Yeri yang sangat ingin menjadi seorang idol kini berhasil menyingkirkan saingannya meski mereka berada di satu agensi yang sama. Ia tak peduli jika harus menggunakan cara kotor dan apapun itu akan ia lakukan agar ia bisa meraih keinginannya. Sementara di ruang fotografi, Gi Hun melihat semua foto milik Suah. Di sana, ia sangat yakin jika kasus Hansu dan Suah memiliki banyak kejanggalan. Singkat cerita, Yeri yang sibuk latihan tiba-tiba saja kedatangan Mo Hyok yang membawa bunga dan berkas-berkas. Yeri yang melihatnya pun merasa senang, namun saat akan menerima bung itu, tiba-tiba saja Mo Hyok menjatuhkannya dan cerita pun berakhir. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.